Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan, NIM 19103004. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang militer dan sistem politik Indonesia. Keterlibatan militer dalam kancah politik di Indonesia. Militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mau mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Militer akan melakukan intervensi jika ketidakpastian politik begitu tinggi, para politisi lemah atau melakukan politicking demi kepentingan sesaat atas nama golongannya masing-masing yang menimbulkan ketidakstabilan politik. Memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya mengembang tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Rakyat perlu mendukung terbentuknya doktrin TNI baru yang menjamin TNI dapat berperang sebagai pembela wilayah teritorial Republik Indonesia yang ditetapkan sebagai wilayah Nusantara dan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sampai titik darah penghabisan, menggunakan peralatan modern dengan tingkat kemandirian yang tinggi. Kekuatan militer pada masa reformasi. Pada masa Soeharto, militer tampil mengendalikan kekuasaan. Militer mengukuhkan keyakinan dan kebenaran di fungsi yang menyebabkan secara resmi dinyatakan sebagai doktrin yang secara eksplisit menolak pandangan yang secara tegas mengharuskan militer kembali jarak dari kehidupan politik. Sembari menyatakan militer sebagai penyelamat negara dan menjaga ideologi negara, Pancasila, dengan kata lain, dua fungsi dikembangkan menjadi sejumlah asumsi dasar sebagai justifikasi peran politik militer yang mencakup nilai kesejahteraan. Dalam hal ini militer Indonesia dipersepsikan sebagai institusi yang memiliki sejarah sendiri sebagai tentara rakyat yang berperan besar dalam menghadapi perlawanan militer, mengamankan ideologi negara. Dalam hal ini militer bertanggung jawab mengamankan ideologi negara, Pancasila, bentuk negara. Militer merumuskan pandangan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang diatur dalam sistem kekeluargaan. Militer dan sipil adalah suatu keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Berangkat dari sejumlah asumsi dasar tersebut menjadikan pihak militer dengan penuh keyakinan menerapkan kebijakan defensi yang dengan praktik ini membawa TNI kemudian menjadi bagian penting dalam sistem kekuasaan di Indonesia. Militer muncul sebagai power elite. Militer dan politik pada era reformasi. Perspektif sosiologis militer yang dalam hal ini lebih menekankan pada hubungan sosial antara para elit militer dengan masalah sosial budaya yang diakibatnya militer dan politik pada era reformasi dalam kaitannya dengan kritik yang disampaikan oleh Jen TNI Purnomo Hasnan Habib dalam Purnakata. Kami sependapat yakni bahwa Dr. Salim Said bagaimanapun juga sebagai pengamat TNI yang berada di luar institusi TNI tidak hidup dan berkarya dalam lembaga dan komunitas militer, sehingga tidak dapat menghayati kehidupan, pelaksanaan tugas, semangat, dan perasaan suatu komunitas yang disebut TNI atau militer. Oleh karena terdapat hubungan emosional di antara sesama warga komunitas, baik secara horizontal maupun secara vertikal yang mungkin dapat dijelaskan tetapi tidak dapat dirasakan oleh Dr. Salim Said yang berada di luar komunitas itu. Kekhasan komunitas militer ini dipertegas lagi dengan hakikat lembaga militer yang memiliki struktur dan sistem hierarki sangat ketat yang sama sekali melarang munculnya pemikiran dan kepentingan pribadi yang bertentangan dengan esprit de corps. Peran politik militer dalam buku Dr. Salim Said dapat dilihat dari tiga perspektif, yaitu perspektif perbandingan politik yang mana kelompok militer dianalisis sebagai kekuatan politik yang berperan penting dalam proses perubahan yang direncanakan dalam suatu negara, perspektif strategi dan ilmu hubungan internasional yang menitik beratkan pada peran militer dalam interaksi hubungan antar bangsa sebagai dampak perkembangan pemerintahan strategis darinya. Hapusnya dui fungsi ABRI. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun anggaran 1996 sampai 1997 dalam 2 tahap di 15 provinsi tentang harapan masyarakat terhadap peran sosial politik, ABRI menghasilkan beberapa temuan di lapangan antara lain yaitu 4 kategori kelompok. 4 kategori kelompok di fungsi ABRI. 1. Kelompok yang menolak di fungsi ABRI bertolak dari pemikiran menentang kehadiran ABRI dalam masalah non-militer. Kelompok ini jelas berperang pada prinsip supremasi sipil dan hanya mengizinkan tentara terlibat pada urusan non-militer pada keadaan darurat. 2. Kelompok yang tidak a priori menolak peran sosial politik ABRI tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Secara terinci kelompok ini menunjuk MPR sebagai tempat ABRI untuk berperan.
Dengan melibatkan ABRI di MPR, kelompok ini mengharapkan ABRI tidak bisa dari kudeta. Kelompok yang tergolong pragmatis melihat dui fungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi karena dalam politik real kekuatan masih diperlukan. Kendati demikian, kelompok ini dapat mengambil kebijakan secara nasional dan lintas waktu. Oleh sebab itu, kelompok ini berharap agar peran sosial politik ABRI di bidang karyawan harus senantiasa disesuaikan dengan kebijaksanaan. 4. Kelompok struktural melihat ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Bagi kelompok ini, pengurangan jumlah personal ABRI dalam jabatan-jabatan sipil yang selama ini dipegangnya, bahkan di DPR RI, akan mempengaruhi proses manajemen pemerintahan pada umumnya dan pengendalian konflik pada khususnya. Penutup. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan.